Selamat datang di ID Tech bersama Arli. Kita akan membahas tentang apa sih yang harus diperhatikan sebelum kita membeli sebuah smartphone di tahun 2021 ini. Di tahun 2021 banyak sekali beberapa vendor yang mengeluarkan produk-produk terbaiknya. Ya, tentu itu merupakan sesuatu hal yang menggiurkan bagi para pembeli untuk membeli sebuah produk dari sebuah vendor smartphone yang terkenal. Ya, di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk membeli sebuah smartphone di tahun 2021 ini. Jadi, untuk pembahasan pertama, saya akan membahas tentang chipsetnya terlebih dahulu. Untuk chipsetnya tersendiri, itu ada 3 buah kelas yang dapat kalian pilih. Itu ada kelas high-end, mid-end, dan juga kelas low-end. Untuk kelas low-end itu, akan saya bahas dua vendor yang menyediakan chipset untuk smartphone. Yang pertama itu dari MediaTek. Untuk MediaTek sendiri ada seri A yang terdiri dari A22 dan A25. Kemudian untuk seri P-nya itu seri P35 untuk seri kelas low end. Kelas low end ini tidak bisa kita geber performanya untuk bermain game, karena ini dibatasi performanya hanya untuk chat ataupun untuk multitasking yang tidak berat, karena akan sangat membebani kinerja dari CPU ini. Kemudian untuk dari Snapdragon sendiri ada seri 400. Ada juga dulu seri 200, tapi seri 200 ini nggak terlalu terkenal hingga saya mungkin tidak tahu apakah ini masih terus diproduksi atau udah stop. Tapi yang jelas seri 400 masih diproduksi. Untuk seri 400 sendiri yang saya tahu itu ada seri 410 sampai dengan seri 480 untuk yang terbarunya. Seri yang 480 ini mungkin dapat bersaing dengan seri mid-end-nya, tapi mid-end-nya bagian yang paling rendah ya. Jadi itu untuk prosesor di kelas low-end. Nah, kemudian kita akan naik ke kelas mid-end. Di kelas mid-end ini saya akan membahas untuk MediaTek. Ada beberapa seri yang saya ketahui. Ada seri P dan seri G. Untuk seri P ini ada seri P60, seri P65, P70, dan P90. Seri selanjutnya itu adalah seri untuk gamingnya, yaitu seri G. Itu ada dari seri G70, seri G80, G85, G90T, dan G95. Nah, untuk chipset mid-end ini bisa kita gunakan untuk bermain game, tapi untuk game-game yang berat itu harus menurunkan kualitasnya untuk dapat bermain game secara mulus tanpa lag. Tapi tentu untuk bermain game-game yang enggak berat atau game-game klasik atau game-game kasual itu bisa untuk lancar bermain gamenya, tapi untuk game-game berat itu nggak bisa karena harus dikorbankan apa itu grafiknya, entah itu ya apabila kalian ingin menggunakan grafik tinggi, tentunya ini akan membebani smartphone kalian, CPU kalian, sehingga nanti proses pengolahan gambarnya akan atau frame rate-nya akan patah-patah, sehingga bermain game juga akan sangat mengganggu kalau kita sedang bermain tetapi terjadinya lag. Nah, untuk seri P atau seri G ini ya mungkin ini seri mid-end dari MediaTek. Kemudian untuk seri dari Snapdragon tersendiri itu ada seri 600 dan juga seri 700. Untuk seri 600-nya itu ada beberapa varian dari 632 untuk varian paling kecilnya, kemudian yang paling tinggi itu seingat saya seri 678 di Xiaomi Redmi Note 10. Nah, untuk seri ke 700-nya itu ada seri 710, kemudian 712, kemudian seri 720G, seri 730, seri 750G, seri 765G, seri 780 untuk yang paling barunya. Nah, untuk seri pada Snapdragon ini ada banyak sekali vendor-vendor yang memakainya, tetapi perlu saya tekankan lagi,
bahwa chipset menengah ini tidak bisa dipakai untuk performa yang digeber, karena untuk game-game berat sendiri itu seperti saya katakan tadi itu membutuhkan kinerja yang sangat berat untuk CPU-nya, sehingga enggak cocok atau kurang cocok apabila kalian untuk memakainya itu di performa yang tinggi. Saya sarankan untuk menurunkan kualitas gambar yang membuat kinerja smartphone itu menjadi berat. Kemudian untuk seri flagshipnya sendiri itu menggunakan, kalau di Snapdragon itu seri 800, dari 835 sampai yang terbaru seri 888. Untuk seri di MediaTek itu ada Dimensity, dari Dimensity 700, Dimensity 800, dan Dimensity 1000. Untuk flagship ini memang didesain khusus untuk gaming, untuk multitasking berat itu bisa. Tapi untuk seri untuk game-game sekarang yang sudah berat-berat itu, saya sarankan untuk memakai dari Snapdragon 855. Untuk seri flagship ini sebenarnya dikhususkan untuk multitasking yang berat ataupun bermain game yang tentunya game-game berat, karena ini khusus untuk chipset yang digeber performanya. Oleh karena itu chipset ini tidak akan memberikan performa yang tanggung untuk bermain game. Game akan sangat mudah dilibas dengan menggunakan chipset flagship ini, karena frame rate-nya itu akan tinggi dan juga stabil. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas untuk RAM. RAM di sini saya rekomendasikan untuk kapasitas 4 GB RAM dan internalnya 64 GB. Itu untuk minimal, karena saya rasa untuk yang 32 GB itu kurang, karena untuk aplikasi-aplikasi atau untuk menjalankan game ya butuhkan penyimpanan yang besar, karena game-game sekarang ataupun aplikasi-aplikasi sekarang juga kapasitasnya itu sangat memakan memori internal kalian. Tapi kalau kalian merasa memori 64 GB itu kurang, kalian bisa untuk menambahkan micro SD untuk penyimpanan ekspansi eksternalnya. Tentunya ini juga harus didukung di sebuah smartphone tersebut, karena ada beberapa smartphone yang tidak menggunakan atau tidak menyediakan slot untuk ekspansi micro SD. Oleh karena itu, kalian harus memilih smartphone yang sesuai dengan minat kalian. Oke, untuk pembahasan ketiga kita akan membahas tentang baterainya. Rekomendasi baterai yang akan saya berikan itu minimal 4000 mAh, karena 4000 mAh itu kapasitas yang sudah sangat cukup buat menjalankan aktivitas-aktivitas ringan, karena tidak perlu mengecas ya tiap jam harus mengecas, itu nggak perlu karena kapasitasnya yang besar itu. Jadi 4000 mAh cukup buat kalian. Apabila kalian ingin kapasitas lebih besar lagi, ada untuk kapasitas 4500, 5000 mAh, dan juga bahkan sampai 7000 mAh. Baiklah, untuk harganya sendiri. Nah, untuk harga, ya kalau kalian itu orang yang nggak bermain game atau nggak, ya paling aktivitasnya aktivitas normal saja, itu cukup untuk membeli kelas low end. Tapi saya sarankan untuk MediaTek itu kalian pilih yang seri P. Karena kenapa? Seri A mungkin bisa untuk buat kalian chatting-chattingan ringan, karena aplikasi sekarang ini sudah semakin berat. Oleh karena itu saya sarankan untuk menggunakan MediaTek seri P, terutama P35 untuk kelas low end. Dan untuk seri Snapdragon itu seri 400 dengan 450, itu minimalnya dari saya rekomendasi. Kalian boleh komen di bawah kalau kalian punya pendapat lain dari saya. Kemudian untuk yang kedua, di sini apabila kalian ingin menghemat budget tapi ingin bermain game yang dengan mulus, kalian bisa untuk memilih di kelas mid-end. HP kelas mid-end ini ada banyak ya, beberapa di antaranya ada Redmi Note 7, Note 8, Note 9, sampai Redmi Note 10. Kemudian ada yang seri Pro-nya juga, Note 8, Note 9, Note 10 Pro. Kemudian kalian juga bisa memilih HP Realme, ada Realme 6, 7,
kemudian Realme 8 dan 8 Pro itu kalian bisa pilih dengan Snapdragon-nya 720G. Kemudian untuk Samsung juga kalian bisa memilih Samsung A50, A51 dan A52. Kemudian A31, 32 itu kalian bisa juga pilih. Untuk seri tertingginya itu seri A71, A70 dan A72 untuk seri mid-end. Kemudian untuk seri high-end-nya sendiri itu ada beberapa smartphone yang kalian bisa pilih untuk menjadi driver kalian. Kalau kalian pencinta game, tentunya kalian akan memilih smartphone gaming. Tapi kalau kalian suka bermain game tapi ingin kesannya tidak norak, itu kalian bisa memilih smartphone yang biasa aja tapi mempunyai performa yang ganas. Nah, di sini saya akan rekomendasikan untuk flagshipnya itu yang paling baru itu Xiaomi Mi 11. Kemudian ada juga kalau dari smartphone gaming itu ada Nubia Red Magic 6. Kemudian ada juga ROG Phone 3, ROG Phone 5. Kemudian ada juga Black Shark 2, 3 dan Black Shark 4. Itu bisa kalian pilih untuk smartphone gaming ataupun smartphone flagship yang biasa. Ada juga dari vendor Samsung itu Samsung S10, S20, S21 itu bisa kalian pilih. Kemudian dari Asus juga ada Asus Zenfone 6. Jadi demikianlah tips yang dapat saya sampaikan buat kalian apabila kalian ingin mencari sebuah smartphone di tahun 2021 ini. Karena di sini banyak sekali vendor-vendor yang menawarkan smartphone. Jadi dengan video ini kalian bisa mendapatkan referensi bagaimana sih cara memilih smartphone yang tepat untuk daily driver Anda. Apabila Anda suka yang bermain game, kalian bisa memilih seri flagship. Apabila kalian yang ingin bermain game tapi nggak terlalu niat banget untuk bermain game, kalian bisa memilih untuk performa yang mid-end saja. Tapi kalau kalian hanya untuk chattingan dan tidak bermain game, paling untuk bermain game-game casual atau game-game klasik, kalian bisa untuk memilih seri low end. Baiklah, demikian video dari saya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kemudian jangan lupa share pada teman-teman kalian dan juga tekan tombol subscribe untuk membantu channel ini agar channel ini dapat berkembang lagi selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.